Selamat datang jiwa-jiwa terpilih. Jika kamu menemukan video ini sekarang, ini bukan kebetulan. Ada kalanya yang paling menyakitkan bukan ditinggalkan, tapi saat kamu yang harus memilih pergi dari orang-orang yang pernah kamu cintai. Keluarga, sahabat, orang-orang terdekat yang selama ini kamu beri segalanya. Waktu, cinta, kesabaran, dan bahkan sebagian dirimu. Tapi perlahan kamu merasa ada yang berubah. Bukan hanya di antara kalian, tapi di dalam dirimu sendiri. Kamu tidak lagi merasa aman. Kamu tidak lagi bisa menjadi dirimu sendiri. Dan entah mengapa, setiap kali kamu berusaha tetap terhubung, jiwamu justru terasa semakin kosong. Jika kamu sedang di persimpangan, antara bertahan demi hubungan, atau melepaskan demi ketenangan, video ini akan membantumu melihat dengan lebih jernih. Karena ada 10 tanda yang mungkin selama ini kamu abaikan. Tanda-tanda bahwa sudah saatnya kamu mengakhiri semua kontak. Bukan karena kamu membenci, tapi karena jiwamu sedang meminta diselamatkan. Ini bukan ajakan untuk memutuskan kasih, tapi panggilan untuk kembali mencintai dirimu. Dengan cukup berani berkata, "Aku mencintaimu, tapi aku harus memilih diriku kali ini." 1. Kamu merasa lelah tanpa alasan. Pernahkah kamu merasa begitu letih? Padahal kamu tidak sedang bekerja keras secara fisik, kamu tidak sedang mendaki gunung, tidak sedang mengangkat beban berat, tapi jiwamu terasa seperti habis ditarik oleh sesuatu yang tak kasat mata. Setiap kali kamu pulang dari bertemu mereka, orang-orang yang katanya mencintaimu, yang kamu rasakan justru kelelahan mendalam. Tubuhmu capek, kepalamu berat, dan hatimu terasa sepi, seperti ada bagian dari dirimu yang tertinggal. Itu bukan karena kamu terlalu sensitif. Itu bukan karena kamu terlalu lembut. Itu karena jiwamu sedang berteriak, tapi kamu diamkan terlalu lama. Sebagai jiwa terpilih, kamu punya kekayaan energi yang tidak dimiliki semua orang. Kamu bukan hanya mendengar kata-kata, kamu menangkap niat di baliknya. Kamu bukan hanya melihat senyum, kamu merasakan luka di balik wajah itu. Dan kamu bukan hanya sekadar hadir, kamu hadir sepenuhnya, dengan hati terbuka, niat tulus, dan energi yang murni. Masalahnya, ketika kamu berada di ruang yang tidak menghormati keberadaanmu, energi itu terus diserap. Tanpa kamu sadari, kamu memberi terlalu banyak, bukan karena kamu bodoh, tapi karena kamu tulus. Namun kehadiran yang tulus di tempat yang salah bisa menjadi senjata yang menghancurkanmu secara perlahan. Pernahkah kamu merasa setelah satu percakapan biasa dengan mereka, kamu ingin menangis, atau tidur seharian, atau tiba-tiba merasa kecil dan tidak berharga? Tanpa tahu kenapa, itulah tanda-tanda halus bahwa energi hidupmu sedang dikuras. Dan lebih menyakitkan lagi, terkadang yang menguras itu bukan orang asing, tapi orang-orang terdekatmu, keluarga, sahabat, orang yang dulu pernah kamu percaya. Kamu ingin tetap hadir. Kamu ingin jadi anak baik, teman setia, orang yang pengertian. Tapi lama-lama, kamu mulai kehilangan warna jiwamu sendiri. Dan pertanyaannya, sampai kapan kamu akan mengorbankan jiwamu demi kenyamanan orang lain? Jiwa terpilih datang ke dunia bukan untuk menjadi pelayan luka orang lain. Kamu datang untuk menyalakan terang. Dan terang itu hanya bisa menyala jika kamu berada di tempat yang memberi oksigen, bukan menyedotnya. Kalau kamu terus merasa lelah tanpa alasan jelas, itu bukan kebetulan. Itu panggilan dari dalam dirimu untuk melihat ulang siapa yang benar-benar layak kamu beri akses ke dalam hidupmu. Karena tidak semua yang hadir layak tinggal, dan tidak semua yang dekat pantas untuk terus dibawa bersama. Kelelahanmu bukan kelemahan. Itu petunjuk. Petunjuk bahwa jiwamu sudah terlalu lama menyesuaikan diri di tempat yang salah. Mungkin sekarang saatnya berhenti, menarik napas, mendengarkan tubuhmu, mendengarkan hatimu, dan bertanya dengan jujur, apakah aku sedang mengorbankan diriku sendiri hanya demi mempertahankan sesuatu yang tak pernah benar-benar mencintaiku? Dan kalau jawaban itu membuatmu ingin menangis, itulah tanda kamu akhirnya mendengar bisikan jiwamu yang selama ini kamu abaikan.
Lelahmu suci, dan kamu berhak pulih. Tapi untuk pulih, kamu harus berani pergi dari sumber luka yang selama ini kamu bela dengan penuh cinta. Jiwa yang terpilih akan selalu ditarik untuk kembali ke jalur cahaya. Meski itu berarti harus berjalan sendirian di awal. Tapi tenanglah, karena kamu tidak benar-benar sendiri. Semesta sedang menuntunmu pulang. 2. Keberadaanmu tidak dihargai. Ada luka yang lebih perih daripada ditolak secara terang-terangan, yaitu saat kamu hadir, tapi tak pernah benar-benar dianggap ada. Kamu duduk bersama mereka. Kamu berbicara, mencoba membuka isi hati, tapi tanggapan mereka dingin, acuh, atau bahkan berubah topik seolah kamu tak pernah bicara. Kamu belajar menahan cerita. Kamu belajar memendam harapan akan dipahami. Dan akhirnya, kamu mulai bertanya pada dirimu sendiri, apa aku berlebihan? Apa memang aku terlalu sensitif? Apa aku tidak pantas didengar? Tapi bukan, kamu tidak berlebihan. Kamu hanya ada di tempat yang salah, di antara orang-orang yang belum mampu melihat nilai dalam keberadaanmu. Jiwa terpilih tidak selalu langsung dikenali, karena cahaya sejati sering membuat silau mereka yang terbiasa hidup dalam bayang-bayang. Dan ketika kamu datang membawa kejujuran, kedalaman, dan kasih, orang yang belum selesai dengan lukanya akan merasa terancam. Itulah kenapa mereka mencoba mengecilkanmu. Bukan karena kamu kurang layak, tapi karena keberadaanmu mengingatkan mereka pada keberanian yang belum mereka miliki. Mereka tidak merayakan hadirmu. Mereka hanya datang ketika butuh. Dan saat kamu yang butuh mereka, mereka menghilang, atau malah menyalahkanmu karena terlalu drama. Di momen seperti itu, kamu mulai sadar, hubungan satu arah bukan cinta. Itu hanya pengambilan sepihak yang dibungkus dengan nama keluarga atau persahabatan. Cinta seharusnya membuatmu tumbuh, bukan membuatmu mengecil. Persahabatan seharusnya saling menguatkan, bukan membuat satu pihak kelelahan sementara yang lain hanya menerima. Kamu sudah cukup sabar, sudah cukup berusaha mengerti, sudah cukup memberi ruang dan kesempatan. Tapi tidak semua orang memang ditakdirkan untuk bertumbuh bersamamu. Dan itu bukan kesalahan siapa-siapa. Itu hanya fase. Namun satu hal pasti, kamu tidak boleh terus tinggal di ruang yang membuatmu merasa tidak berarti. Karena semakin lama kamu bertahan di sana, semakin kamu lupa siapa dirimu sebenarnya. Lambat laun, kamu kehilangan sinar matamu. Kamu kehilangan semangat pagimu. Kamu kehilangan kepercayaan pada cinta yang tulus. Padahal jauh di dalam dirimu, ada cahaya yang indah. Ada jiwa yang punya misi. Ada keberadaan yang berharga. Jangan biarkan mereka yang tidak bisa melihat nilaimu menjadi alasan kamu berhenti bersinar. Karena satu hal yang harus kamu yakini, kamu tidak perlu mengecilkan diri agar orang lain merasa nyaman. Jika kamu harus menyembunyikan kebenaran hatimu demi diterima, maka yang mereka cintai bukan dirimu, tapi versi yang mereka ciptakan dari dirimu. Jiwa terpilih tidak datang ke dunia untuk jadi penonton dalam hidup orang lain. Kamu datang untuk menyadarkan, membangkitkan, dan membawa cahaya, bahkan jika itu berarti kamu harus berjalan sendiri dulu. Maka hari ini, beranilah untuk berkata dalam hatimu, aku layak dihargai, aku layak diterima, aku layak dicintai tanpa syarat. Dan kalau kamu belum menemukannya dari mereka, mungkin sudah waktunya kamu berhenti mengetuk pintu yang tidak pernah terbuka. Mungkin sudah waktunya kamu membuka pintumu sendiri dan memeluk dirimu yang sudah terlalu lama berdiri di luar. 3. Mereka tidak mengenalmu lagi. Ada fase dalam hidup di mana kamu merasa seperti orang asing. Bukan di negeri jauh, tapi di tengah orang-orang yang dulu paling kamu percaya. Kamu duduk bersama mereka, tertawa seperti dulu, tapi hatimu tahu, kamu sudah tidak lagi sama. Dan yang lebih menyakitkan, mereka tidak berusaha mengenal siapa kamu sekarang. Mereka mengenalmu dari masa lalu, versi dirimu yang dulu tidak tahu cara berkata, tidak. Versi dirimu yang selalu mau diminta tolong, walau hatimu lelah. Versi dirimu yang bisa dipermainkan tanpa takut kehilanganmu. Karena mereka pikir kamu tidak akan pernah pergi.
Tapi kamu berubah. Kamu mulai sadar bahwa hidupmu bukan milik orang lain. Bahwa kamu punya hak untuk bahagia, untuk damai, untuk berdiri dalam kebenaran versimu sendiri. Sayangnya, tidak semua orang siap menghadapi perubahan itu. Karena saat kamu berubah, kamu mengacaukan narasi yang selama ini mereka pegang tentangmu. Dan saat kamu mulai menunjukkan batasan, kamu dianggap sombong. Kamu dianggap berbeda. Padahal kamu hanya akhirnya menjadi dirimu sendiri. Mereka mulai mengatakan hal-hal seperti, kamu berubah, kamu bukan kamu yang dulu. Kamu sekarang terlalu ribet, terlalu spiritual, terlalu aneh. Tapi apakah salah menjadi lebih sadar? Apakah salah menyembuhkan luka? Apakah salah memilih untuk tidak lagi hidup dalam topeng hanya demi menyenangkan orang lain? Jiwa terpilih tidak datang ke dunia ini untuk stagnan. Kamu datang untuk bertumbuh, dan setiap pertumbuhan akan mengganggu sistem lama. Jangan heran kalau semakin kamu mengenal dirimu, semakin banyak orang yang ternyata tidak benar-benar mengenal siapa kamu. Mereka akan terus memanggil versi lamamu. Mereka akan memaksa kamu kembali ke peran lama. Sebagai penolong, sebagai pelindung, sebagai pendengar setia tanpa didengar balik. Dan ketika kamu menolak, mereka bilang kamu egois. Tapi dengar ini, menolak dimanipulasi bukan egois. Menolak diperlakukan tidak adil bukan durhaka. Menolak menyakiti diri sendiri demi kenyamanan orang lain adalah bentuk tertinggi dari cinta diri. Saat kamu merasa tidak lagi dikenali oleh mereka, itu bukan akhir dari segalanya. Itu adalah awal dari babak baru. Babak di mana kamu tidak lagi hidup dari validasi luar, tapi dari suara hatimu sendiri. Dan mungkin kamu akan kehilangan beberapa nama. Mungkin kamu akan berjalan sendiri untuk sementara. Tapi kamu tidak kehilangan dirimu sendiri lagi. Dan itu adalah kemenangan besar yang tidak bisa dibayar dengan apapun. Jangan takut ketika orang-orang lama menjauh. Takutlah kalau kamu harus terus pura-pura demi diterima. Karena jiwamu tidak diciptakan untuk menjadi salinan orang lain. Jiwamu ditugaskan untuk menjadi otentik, meski itu berarti kamu harus menjadi satu-satunya yang berbeda. Dan percayalah, ketika kamu berani hidup sebagai dirimu yang sebenarnya, semesta akan mengirimkan mereka yang mengenalmu tanpa kamu harus menjelaskan dirimu. 4. Setiap pertemuan membuatmu semakin ragu diri. Pernahkah kamu merasa, setiap kali kamu bertemu seseorang, kamu pulang dengan beban yang tidak kamu bawa sebelumnya? Kamu datang sebagai dirimu, tapi pulang dengan keraguan. Apakah aku terlalu berlebihan? Apakah aku terlalu emosional? Apakah aku salah lagi? Padahal kamu hanya menjadi manusia. Kamu hanya ingin dimengerti. Kamu hanya ingin jujur dengan apa yang kamu rasakan. Namun, setiap percakapan, setiap candaan, setiap komentar halus mereka selalu berhasil menusuk ke tempat yang paling dalam. Kamu tertawa saat bersama mereka, tapi menangis diam-diam setelahnya. Dan yang lebih menyakitkan, mereka tidak pernah sadar. Mereka membuatmu merasa kecil. Seolah-olah kamu tidak cukup baik. Seolah-olah semua yang kamu lakukan harus dikoreksi, dikritik, dan dipertanyakan. Lama-lama kamu mulai menyalahkan dirimu sendiri. Kamu mulai mengubah caramu berbicara. Kamu mulai menjensor perasaanmu. Bahkan, kamu mulai meragukan siapa dirimu sebenarnya. Ini bukan hubungan yang sehat. Ini bukan cinta yang membangun. Karena cinta, baik dari keluarga, sahabat, maupun pasangan, tidak membuatmu mempertanyakan harga dirimu sendiri. Jiwa yang terpilih seringkali terlalu peka, terlalu jujur, dan terlalu terbuka. Kamu ingin semua orang nyaman. Kamu ingin menjaga keharmonisan. Tapi jika keharmonisan itu dibangun dengan cara kamu mengorbankan jati dirimu, itu bukan damai, itu luka yang dibungkam. Setiap jiwa membawa suara uniknya sendiri. Dan jika kamu harus mengecilkan suaramu hanya agar tidak mengganggu mereka, maka kamu sedang menolak panggilan hidupmu. Mereka mungkin tidak memukulmu, tidak berteriak, tidak menghinamu secara terang-terangan. Tapi energi mereka membuatmu mempertanyakan segala sesuatu tentangmu. Dan itu adalah bentuk pelecehan yang paling sunyi. Pelecehan terhadap jiwamu yang sedang tumbuh. Kamu tidak gila.
Kamu tidak terlalu sensitif. Kamu tidak terlalu apa-apa. Kamu hanya sedang berada di ruang yang membuatmu ragu akan nilai dirimu sendiri. Dan mungkin sekarang saatnya kamu mundur. Bukan karena benci, tapi karena kamu sudah cukup lama menyakiti dirimu sendiri demi diterima. Sekarang saatnya berkata, aku mencintaimu, tapi aku lebih mencintai kedamaian dalam diriku. Kamu boleh menjaga jarak, kamu boleh pergi. Bahkan jika mereka tak mengerti, kamu tidak harus menjelaskan semuanya. Karena yang kamu lindungi bukan harga dirimu di mata mereka, tapi kesehatan jiwamu di hadapan Tuhan. Jiwa terpilih tidak akan pernah benar-benar damai di tempat yang membuatnya terus meragukan cahaya dalam dirinya. Dan hari ini, kamu punya hak untuk berkata, cukup, karena kamu bukan diciptakan untuk menjadi cermin bagi keraguan orang lain. Kamu diciptakan untuk menjadi cahaya, bahkan jika itu berarti kamu harus berdiri sendirian dulu. 5. Intuisimu memintamu untuk menjauh. Ada suara halus yang sering kamu abaikan. Ia tidak berteriak, tidak memaksa. Ia hanya berbisik pelan, dan semakin kamu diam, semakin kamu bisa mendengarnya. Itulah intuisi, suara dari dalam jiwamu sendiri, yang tahu mana yang tepat, bahkan sebelum logikamu sempat berpikir. Pernahkah kamu merasa tidak nyaman berada di dekat seseorang, padahal secara kasat mata, mereka terlihat baik-baik saja? Pernahkah kamu merasakan getaran aneh saat berbicara dengan orang tertentu, seolah ada sesuatu yang tidak sinkron antara kata-kata mereka dan energi yang mereka pancarkan? Itu bukan perasaanmu yang salah. Itu intuisi yang sedang bekerja. Dan sebagai jiwa yang terpilih, intuisi itu tidak hanya kuat, tapi juga tajam. Kamu bisa merasakan ketika seseorang tidak jujur. Kamu bisa menangkap sinyal dari bahasa tubuh yang paling halus. Dan kamu tahu kapan kamu diterima, dan kapan kamu hanya ditoleransi. Masalahnya, kamu sering melawan suara itu. Kamu memilih bertahan, karena kamu tidak ingin dianggap berlebihan. Karena kamu tidak ingin melukai perasaan orang lain. Karena kamu takut dituduh, mencari-cari alasan. Padahal yang kamu rasakan itu benar. Energi tidak pernah berbohong. Intuisimu adalah kompas spiritual yang diberikan semesta untuk membimbingmu. Ia tidak selalu masuk akal, tapi ia selalu tepat jika kamu berani mendengarkannya. Mungkin kamu pernah memaksa tetap dekat dengan seseorang walau jiwamu menolak. Dan setelah semuanya pecah, kamu berkata, padahal aku sudah merasa dari awal, tapi aku abaikan. Itulah pelajaran yang terus datang sampai kamu belajar mempercayai dirimu sendiri. Banyak dari kita tumbuh dengan pola, memprioritaskan perasaan orang lain, tapi mengabaikan perasaan sendiri. Kita diajarkan untuk berpikir panjang, untuk jangan egois, untuk mengalah demi kebaikan bersama. Tapi kebaikan bersama yang mengorbankan dirimu sendiri bukanlah kebaikan. Kalau intuisimu meminta kamu menjauh, dengarkan. Bukan karena kamu lebih baik dari mereka, tapi karena kamu tidak bisa menyelamatkan seseorang dengan mengorbankan kesehatan jiwamu sendiri. Kadang, menjauh adalah bentuk perlindungan, bentuk pertahanan jiwa, dan bentuk cinta pada dirimu sendiri. Dan jika kamu masih ragu, tanyakan ini dalam diammu. Kenapa aku merasa tenang saat jauh dari mereka, tapi selalu gelisah ketika dekat? Jangan abaikan jawabannya. Jangan lawan rasa itu demi mempertahankan sesuatu yang sudah tidak selaras dengan pertumbuhanmu. Intuisi adalah cara semesta berbicara padamu, lewat getaran yang tidak bisa dijelaskan, tapi selalu bisa dirasakan. Dan kamu tahu bahwa jiwa yang sedang bangkit tidak bisa terus berada di tengah energi yang terus menurunkannya. Jadi, jangan takut menjauh. Kadang, kamu harus pergi bukan karena kamu membenci mereka, tapi karena kamu mencintai hidup yang sedang kamu bangun. Hidup yang lebih damai, hidup yang lebih jujur, hidup yang benar-benar selaras dengan suara dari dalam. 6. Kamu selalu merasa bersalah setelah bertemu mereka. Ada luka yang tidak terlihat, tapi kamu bisa merasakannya setiap kali kamu pulang dari pertemuan itu. Bukan luka fisik, tapi semacam beban di dada.
Sebuah rasa bersalah yang aneh. Seolah-olah kamu telah melakukan kesalahan besar, padahal kamu hanya sedang menjadi dirimu sendiri. Kamu mulai bertanya-tanya, apa aku terlalu keras tadi? Apa aku menyakiti perasaan mereka? Apa aku terlalu egois? Tapi semakin kamu coba mengingat, kamu sadar bahwa kamu tidak melakukan hal yang salah. Kamu hanya jujur, kamu hanya menyuarakan kebutuhanmu, kamu hanya menegaskan batasmu. Namun entah bagaimana, kamu yang justru merasa bersalah. Itulah ciri khas hubungan yang secara energi tidak sehat. Kamu dimanipulasi secara halus, diputar balikan perannya, dibuat merasa bertanggung jawab atas emosi dan ketidaknyamanan orang lain. Dan yang menyedihkan, ini sering terjadi dari orang yang seharusnya mencintaimu. Kamu bilang, aku butuh waktu sendiri. Mereka jawab, kamu sudah berubah. Sekarang kamu cuek. Kamu bilang, aku tidak bisa bantu sekarang. Mereka balas, kamu egois. Dulu kamu beda. Sampai akhirnya, kamu mulai merasa bahwa mencintai dirimu sendiri adalah kesalahan. Bahwa menolak adalah dosa, bahwa berkata jujur berarti membuat orang lain kecewa. Tapi dengar ini, rasa bersalah yang muncul karena kamu menjaga kesehatan jiwamu, bukan tanda kamu salah, tapi tanda kamu sedang lepas dari manipulasi. Hubungan yang sehat tidak membuatmu mempertanyakan batasmu. Cinta yang tulus tidak membuatmu merasa bersalah karena berkata, tidak. Dan orang yang benar-benar menghargaimu tidak akan memanipulasi emosimu agar kamu tetap tinggal. Jiwa terpilih sering diuji lewat rasa bersalah ini. Karena kamu punya hati yang luas. Kamu tidak suka melukai. Kamu ingin semua orang bahagia. Tapi kamu perlu tahu, menjaga kebahagiaan semua orang dengan mengorbankan dirimu sendiri, bukan cinta. Itu kebocoran energi. Dan jika kamu terus melakukannya, lambat laun, kamu akan kehilangan cintamu pada hidup. Kamu akan kehilangan semangat, kehilangan arah, kehilangan diri sendiri. Maka, dengarlah baik-baik. Kamu tidak bertanggung jawab atas emosi orang lain. Kamu hanya bertanggung jawab atas kebenaran dalam dirimu. Dan jika kebenaran itu menyakitkan bagi mereka, itu bukan karena kamu jahat, tapi karena mereka tidak siap melihat refleksi dari luka mereka sendiri. Jiwa yang sedang tumbuh akan dituduh kejam oleh mereka yang terbiasa menjadi kamu korban. Dan ketika kamu mulai mencintai dirimu sendiri, mereka akan menyebutmu egois. Karena selama ini kamu terlalu banyak memberi. Dan mereka lupa bahwa kamu juga manusia. Hari ini, bebaskan dirimu dari rasa bersalah yang tidak kamu ciptakan. Tarik napas dan katakan pada dirimu, aku berhak berkata tidak. Aku berhak menjaga batas. Aku berhak merasa damai setelah jujur. Kalau pertemuan selalu meninggalkan luka batin, itu bukan cinta. Itu panggilan untuk melepaskan. 7. Mereka tidak pernah merayakan cahaya dalam dirimu. Ada luka sunyi yang jarang disadari. Luka yang muncul saat kamu bersinar, tapi tak ada yang merayakannya. Saat kamu mencapai sesuatu, tapi yang kamu dapat hanyalah diam, atau bahkan sindiran. Saat kamu membawa kabar baik, tapi mereka malah membandingkan, meremehkan, atau pura-pura tidak peduli. Kamu bukan mencari pujian. Kamu tidak butuh dipuja. Kamu hanya ingin diakui bahwa kamu telah bertumbuh, bahwa kamu telah melewati banyak hal, bahwa kamu layak bahagia dan layak dilihat. Tapi setiap kali kamu bersinar, mereka membuatmu merasa bersalah. Seolah-olah kebahagiaanmu adalah ancaman bagi kenyamanan mereka. Seolah-olah keberhasilanmu adalah sesuatu yang harus disangkal, bukan dirayakan. Dan di situ, hatimu mulai bertanya, kenapa orang-orang yang paling dekat justru yang paling sulit bahagia untukku? Jawabannya pahit, tapi jujur, tidak semua orang mampu menerima cahaya yang kamu bawa. Karena cahaya itu mengingatkan mereka pada bayangan yang belum mereka hadapi sendiri. Mereka belum sembuh. Mereka belum berdamai dengan dirinya. Dan ketika kamu datang membawa keberanian, kebenaran, dan pertumbuhan, itu membuat mereka merasa tertinggal. Walau kamu tidak pernah berniat menyakiti siapa-siapa.
Jiwa terpilih akan sering mengalami ini. Semakin kamu bersinar, semakin kamu disalahpahami. Karena cahayamu mengganggu sistem yang selama ini nyaman dengan kegelapan. Bukan karena kamu salah, tapi karena kamu terlalu jujur tentang siapa dirimu sebenarnya. Dan pada titik ini, kamu mulai meredupkan dirimu. Kamu mulai menahan cerita-cerita bahagia. Kamu mulai berpura-pura, biasa-biasa saja, agar mereka tidak merasa terganggu. Tapi, sampai kapan kamu harus menyembunyikan terangmu hanya agar tidak menyilaukan mereka? Apakah kamu rela mengecilkan impian, pencapaian, dan cahaya hidupmu demi tetap diterima oleh orang-orang yang bahkan tidak pernah benar-benar melihatmu? Jangan, karena dunia ini tidak kurangan orang yang ingin menjatuhkan, tapi sangat membutuhkan mereka yang berani berdiri dan tetap bersinar, tanpa minta maaf atas siapa dirinya. Kamu adalah refleksi dari harapan-harapan yang pernah kamu doakan dalam sepi. Kamu sampai di titik ini bukan karena keberuntungan, tapi karena keteguhan jiwamu. Dan kalau mereka tidak mampu merayakannya, biarkan mereka pergi. Karena cahaya yang kamu bawa bukan untuk disembunyikan, tapi untuk menerangi jalanmu, dan jalan mereka yang benar-benar ingin bangkit bersamamu. Hari ini, izinkan dirimu bersinar tanpa rasa bersalah. Izinkan dirimu menjadi besar, menjadi terang, menjadi luar biasa, meski itu berarti kamu harus berjalan tanpa tepuk tangan. Karena pada akhirnya, cahaya tidak butuh pengakuan untuk tetap bersinar. Dan kamu tidak butuh validasi untuk tahu bahwa kamu adalah berkat bagi dunia ini. 8. Kamu mulai takut menjadi dirimu sendiri. Pernahkah kamu sadar bahwa kamu tidak lagi menjadi dirimu sendiri saat bersama mereka? Kamu menahan kata-kata. Kamu memilih diam daripada jujur. Kamu berpura-pura tertawa saat hatimu tidak nyaman. Dan perlahan, kamu mulai kehilangan keaslianmu. Dulu kamu berani berkata, "Aku tidak setuju." Sekarang kamu hanya mengangguk agar tidak dipertanyakan. Dulu kamu punya semangat bercerita, membagikan impian, membicarakan hal-hal yang kamu sukai. Tapi kini kamu diam, karena kamu tahu mereka tidak akan benar-benar mendengar. Atau lebih buruk lagi, akan menertawakannya. Ini luka yang tak selalu disadari. Ketika kamu mulai takut menjadi dirimu sendiri, bukan karena kamu tidak percaya diri, tapi karena setiap kali kamu jujur, kamu merasa ditolak. Setiap kali kamu bicara dari hati, mereka bilang kamu terlalu lebay, terlalu sensitif, terlalu bermasalah. Maka kamu belajar menyesuaikan diri, menjadi seperti yang mereka harapkan, menyembunyikan kedalamanmu, mengecilkan perasaanmu, dan lama-lama, kamu tidak tahu lagi siapa dirimu sebenarnya. Ini bukan hubungan yang sehat. Ini bukan cinta yang memerdekakan. Cinta seharusnya menciptakan ruang aman, di mana kamu bisa tertawa tanpa takut dihakimi, menangis tanpa merasa lemah, berkata tidak tanpa dihukum dengan diam atau sindiran. Tapi jika kehadiranmu harus dipoles, dijinakkan, dibentuk agar bisa diterima, itu bukan cinta. Itu topeng yang kamu pakai hanya agar tidak ditinggalkan. Dan kamu tidak dilahirkan untuk memakai topeng. Kamu dilahirkan untuk menjadi utuh, otentik, dan bebas. Jiwa terpilih tidak akan pernah damai dalam kepura-puraan. Karena jiwamu haus akan keaslian. Ia tidak bisa terus dibungkam, ditekan, dan disembunyikan. Dan semakin kamu menyangkal dirimu, semakin hatimu sakit, semakin tubuhmu lelah, semakin jiwamu merasa terasing, bahkan ketika kamu dikelilingi banyak orang. Pernahkah kamu menangis tanpa tahu sebab? Merasa sesak padahal tidak ada yang terjadi? Itulah jiwa yang sudah terlalu lama menahan versi aslinya. Kamu tidak harus terus hidup seperti ini. Kamu tidak harus terus menjadi versi yang bisa diterima. Karena kamu tidak datang ke dunia untuk jadi penyenang semua orang. Kamu datang untuk menghidupkan dirimu sepenuhnya, dengan segala cahaya dan kejujurannya. Maka hari ini, ambil langkah kecil, ucapkan sesuatu yang benar-benar kamu rasakan. Lakukan sesuatu yang benar-benar kamu inginkan. Dan jika itu membuat mereka tidak nyaman, biarlah, lebih baik kehilangan orang karena kamu jujur,
daripada kehilangan dirimu sendiri karena terus berpura-pura. Karena ketika kamu mulai menjadi dirimu, semesta akan mengirim orang-orang yang bisa mencintai kamu tanpa kamu harus menjelaskan siapa dirimu. 9. Tidak ada ruang untuk pertumbuhan. Kamu sedang berubah, dan itu hal yang luar biasa. Karena tidak semua orang berani menempuh jalan yang sama. Jalan ke dalam diri, jalan menyembuhkan luka, jalan menjadi versi terbaik dari jiwanya. Tapi sayangnya, tidak semua lingkungan siap menerima perubahanmu. Saat kamu mulai menjaga batas, mereka bilang kamu egois. Saat kamu mulai memilih tenang, mereka bilang kamu berubah. Saat kamu menolak ikut drama lama, mereka bilang kamu tidak lagi peduli. Padahal kamu hanya sedang bertumbuh, belajar menjadi lebih sadar, belajar menyembuhkan diri, belajar mencintai hidup dengan cara yang lebih sehat. Tapi jika pertumbuhanmu selalu dianggap ancaman, maka kamu sedang berada di ruang yang salah. Pertumbuhan butuh ruang aman, ruang yang bisa menampung versi barumu tanpa mencurigainya, tanpa berusaha menyeretmu kembali ke pola lama. Dan kalau orang-orang di sekitarmu, bahkan mereka yang mengaku dekat, terus menarikmu mundur, membuatmu merasa bersalah karena berubah, maka sudah saatnya kamu jujur. Lingkungan ini tidak mendukung pertumbuhanmu. Ingat, jiwa terpilih bukan datang ke dunia untuk tetap sama, tapi untuk menjadi terang. Dan terang hanya bisa bersinar jika kamu terus melangkah, terus bertumbuh. Meski itu berarti meninggalkan zona nyaman yang selama ini kamu kenal. Kamu tidak bisa terus menunggu mereka berubah. Kamu tidak bisa terus mengecilkan langkahmu agar tidak terlalu jauh. Karena jiwa yang menolak bertumbuh hanya akan menarikmu kembali ke ketakutan, ke drama, ke luka lama. Dan kamu sudah melewati terlalu banyak hal untuk kembali ke versi dirimu yang dulu. Kamu layak punya ruang yang mendukungmu, yang merayakan usahamu menyembuhkan diri, yang tidak merasa terancam oleh langkahmu, tapi justru ikut tumbuh bersamamu. Dan kalau ruang itu belum ada, maka biarkan kamu yang menciptakannya. Meski harus dimulai sendirian, jangan takut meninggalkan tempat yang tidak lagi bisa menampung jiwamu. Kadang, perpisahan bukan karena kebencian, tapi karena kamu akhirnya sadar bahwa kamu tidak bisa bertumbuh di tanah yang sama yang dulu membuatmu layu. 10. Jiwamu minta dilepaskan. Ini saatnya. Jika kamu mendengarkan baik-baik, kamu akan tahu ada suara di dalam dirimu yang sedang memanggil. Bukan suara ketakutan, bukan juga kemarahan, tapi suara yang tenang, tegas, dan penuh cinta. Suara itu berkata, "Sudah cukup, ini saatnya melepaskan." Kamu tidak lagi bisa memaksakan koneksi yang tak lagi sejajar. Tidak bisa terus berharap dari mereka yang tak pernah benar-benar hadir. Tidak bisa terus menggenggam tangan yang hanya menggenggammu karena nyaman, bukan karena cinta. Ini bukan tentang menyalahkan siapa-siapa, bukan tentang menjadikan mereka musuh, tapi tentang keberanian untuk mengakui bahwa kamu butuh jalan baru, dan tidak semua orang bisa ikut dalam perjalanan itu. Kadang, bentuk kasih sayang tertinggi bukan terus bersama, tapi berani berkata, "Aku mencintaimu, tapi aku harus memilih diriku sendiri sekarang." Karena kamu sudah terlalu lama menunda kebebasanmu. Sudah terlalu sering menekan isi hatimu agar hubungan itu tetap terlihat utuh. Tapi apa gunanya utuh jika yang kamu korbankan adalah jiwamu sendiri? Jiwa terpilih tidak akan bisa berkembang dalam sangkar. Dan sangkar itu kadang adalah hubungan yang dulu pernah terasa hangat. Sahabat lama, keluarga, pasangan yang dulu mungkin pernah menjadi rumah, tapi kini menjadi batas. Dan kamu tahu, rumah seharusnya bukan tempat yang membuatmu takut menjadi dirimu sendiri. Hari ini, cukup satu langkah. Langkah menuju kebebasan batin. Langkah yang mungkin membuatmu gemetar, tapi juga terasa benar. Lepaskan dengan tenang. Bukan dengan dendam, bukan dengan drama, tapi dengan doa. "Terima kasih sudah pernah bersamaku sejauh ini, tapi aku harus pergi." Bukan karena kamu membenci, tapi karena kamu memilih mencintai dirimu lebih dulu. Dan saat kamu berani melepaskan sesuatu yang tidak lagi sejajar,
Semesta akan mengirim sesuatu yang jauh lebih murni. Karena saat kamu memberi ruang bagi dirimu, kamu juga memberi ruang bagi takdir untuk menemukanmu. Dan siapa tahu, di jalan baru itu, kamu tidak hanya menemukan ketenangan, tapi juga menemukan siapa dirimu yang sesungguhnya. Karena kamu memang dilahirkan untuk merdeka, untuk mencintai tanpa kehilangan diri, dan untuk menjadi cahaya yang tak lagi meminta izin untuk bersinar. Sahabat jiwa terpilih, melepaskan bukan kelemahan. Kadang, itu bentuk keberanian terdalam. Keberanian untuk tidak lagi memaksakan cinta yang menyakitkan. Keberanian untuk berkata, aku layak mendapatkan kedamaian. Dan keberanian untuk melindungi jiwamu dari hal-hal yang dulu kamu pikir adalah rumah. Jiwa yang terpilih tidak datang ke dunia ini untuk terus menyesuaikan diri demi diterima. Jiwa yang terpilih datang untuk membawa terang. Dan terkadang, terang itu hanya bisa menyala saat kamu sendirian. Mungkin langkah ini terasa berat. Mungkin ada rasa bersalah, ragu, atau sepi. Tapi percayalah, di balik keberanianmu untuk memilih dirimu sendiri, ada versi hidup yang jauh lebih ringan menunggumu. Versi di mana kamu bebas, versi di mana kamu tenang, versi di mana kamu bisa menjadi dirimu tanpa rasa takut, tanpa rasa tertekan. Dan pada akhirnya, kamu tidak kehilangan siapapun. Kamu hanya melepaskan mereka yang tak lagi bisa berjalan bersamamu, agar jiwamu bisa terus melangkah menuju cahaya. Maka hari ini, doakan mereka, maafkan mereka, dan izinkan dirimu pergi. Bukan karena kamu berhenti mencinta, tapi karena kamu akhirnya sadar. Aku berhak memilih hidup yang tidak terus-menerus menyakiti jiwaku sendiri. Karena jika kamu harus memilih antara terus terhubung dan terus terluka, maka jiwa yang sadar akan selalu memilih kesembuhan. Dan jika kamu sampai di sini, maka kamu sudah siap. Selamat datang di perjalanan baru. Langkahmu hari ini adalah awal dari hidup yang akhirnya terasa seperti milikmu sendiri. Kamu tidak egois. Kamu sedang pulang ke rumah yang sesungguhnya, dirimu sendiri. Terima kasih telah menonton. Jika kamu merasa video ini menggugah jiwamu, jangan lupa untuk bagikan ke mereka yang juga sedang berjuang dalam diam. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat, tetap sabar, dan tetap percaya, kamu adalah jiwa terpilih.